Halo teman-teman semua. Salah satu yang menjadi pokok pembicaraan panjang di kalangan umat Kristen ialah berkaitan dengan sebutan atau gelar yang diberikan kepada Yesus sebagai pusat kehidupan umat Kristiani. Dengan menyebut atau memanggil seseorang dengan nama atau julukan yang kita berikan, maka kita semakin akrab dan dekat dengan orang tersebut serta semakin mengenali ciri-cirinya. Begitulah Yesus Kristus digelari macam-macam sebutan dan julukan. Merenungkan gelar-gelar itu mengantar orang beriman akan kebesaran tokoh yang menjadi pusat kehidupan Kristiani. Dalam video ini, kami akan membahas 8 gelar Yesus yang seringkali kita gunakan. Gelar yang pertama ialah Yesus. Nama Yesus sendiri merupakan salah satu dari puluhan gelar Yesus. Gelar ini sudah sangat populer di dalam Injil karena disebutkan hampir 600 kali, baik itu oleh para pengikutnya maupun oleh orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Nama inilah yang menjadi identitas dan pengakuan iman Kristiani sejak awal hingga sekarang ini. Nama Yesus berasal dari kata Ibrani yang kemudian diyunanikan, yaitu Yesua atau Yehosua, yang berarti Yahweh adalah pertolonganku, atau Yahweh adalah penyelamat, atau pertolongan Yahweh. Dalam perjanjian lama, nama ini diemban oleh seorang yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Dialah Yosua bin Nun. Di bawah kepemimpinannya, bangsa Israel diselamatkan oleh Yahweh dan berhasil memasuki tanah terjanji. Nama yang sama diberikan kepada Yesus oleh orang tuanya atas perintah malaikat yang menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpinya. Kita dapat melihatnya dalam Matius bab 1 ayat 20 sampai 21. Gelar yang kedua ialah Allah. Kepercayaan Yesus sebagai Allah didasarkan pada konsep ajaran Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang mana Allah itu hanya satu, namun dalam wujud 3 pribadi. Meskipun Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Allah, tetapi ia menyatakan kesatuannya dengan Bapanya di surga. Dalam Injil Yohanes, ia mengatakan, Bapa-Ku dan Aku adalah satu. Kunci pemahaman ini diungkapkan oleh Yesus sendiri dalam doanya. Mereka bersatu seperti kita adalah satu. Persatuan umat Kristen merupakan persatuan kasih yang mirip dan bersandarkan pada persatuan Allah dengan Yesus. Dengan demikian, meskipun dalam pribadi yang berbeda, tetapi antara Allah dan Yesus ada ikatan yang tak terselami oleh manusia, yaitu ikatan ilahi. Tak seorang pun mengenal Bapa sebagai Allah, hanya anak tunggalnya saja. Bapa hadir dalam diri Allah, dan anak itu adalah Allah sendiri. Maka itu tak ada lagi keraguan untuk menyebut Yesus sebagai Tuhanku dan Allahku. Kita dapat melihat Yohanes bab 20 ayat 28. Sekarang kita akan membahas tentang gelar-gelar Yesus yang lainnya. Gelar Yesus yang pertama ialah sebagai manusia. Jadi Yesus adalah sungguh-sungguh manusia, bukan cuma Allah saja. Untuk memahami pendapat ini, kita harus memahami 2 hal. Yang pertama, berdasarkan pada tindakan dan berdasarkan pada pengakuan orang lain. Berdasarkan pada tindakan, Yesus sungguh-sungguh manusia karena ia mengalami hal-hal manusiawi sama seperti yang kita alami dalam hidup kita ini. Yang pertama, Yesus juga lahir dari seorang wanita seperti halnya kita lahir dari seorang ibu kita, yakni dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 dikisahkan bahwa Yesus lahir dari seorang wanita yang bernama Maria. Dia juga mengalami yang namanya rasa lapar, haus, marah, sedih, dan puncaknya ia mengalami yang namanya juga kematian. Sama halnya kita yang akan mati juga, Yesus juga mengalami kematian. Itu terdapat pada Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Yang kedua yaitu bagian pengakuan. Yesus tidak hanya mendapat julukan sebagai manusia dari dirinya sendiri, dari tindakannya, tetapi juga dari orang lain. Contohnya, Pilatus pada saat persidangan, ia mengatakan bahwa lihatlah manusia itu. Jadi Yesus diakui sebagai manusia, bukan hanya dari dirinya sendiri, tetapi juga dari orang lain.
Gelar Yesus yang selanjutnya ialah Anak Allah. Gelar ini juga memiliki dasar biblis yang bisa dipertanggungjawabkan dan terdapat dalam kitab suci Perjanjian Baru. Yang pertama, dalam prolog Injil Markus dikatakan bahwa inilah permulaan Injil Yesus Kristus, Anak Allah, dan seterusnya. Dari prolog ini kita mengetahui bahwa Injil Markus telah menyebutkan bahwa Yesus memiliki gelar sebagai Anak Allah. Nah, yang selanjutnya ialah dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 35. Dikatakan bahwa Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ini Yesus mengatakan bahwa dia adalah Anak Allah. Dari dirinya sendiri mengatakan bahwa ia memiliki relasi dengan Bapa dan ia adalah anaknya. Lalu dikatakan juga dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 46, di mana ketika Yesus sudah hampir mencapai kematiannya atau wafatnya, puncak dari semua penderitaannya, ia mengatakan pada Bapa, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku." Nah, berdasarkan beberapa dasar biblis ini, kita dapat mengetahui dan memahami bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Anak Allah. Baik, gelar Yesus yang berikutnya adalah Anak Daud. Nah, di dalam Perjanjian Lama sendiri telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dapat kita baca dalam Yesaya 11 ayat 1, di mana berbunyi, akan ada tunas dari tunggul Isai dan taruk akan muncul daripadanya. Dan kemudian masih pada kitab yang sama dikatakan bahwa dan aku Yahweh akan menjadi Allah dan hambaku Daud akan menjadi raja di tengah-tengah mereka. Lalu dalam Perjanjian Baru sendiri, Yesus adalah kegenapan dari nubuat-nubuat para nabi. Ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Anak Daud terdapat pada Matius bab 1 ayat 1, di mana berbunyi, inilah silsilah Yesus Kristus, Anak Daud, anak Abraham. Dari semua gelar Anak Daud inilah yang tertanam dalam orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi mempercayai bahwa Mesias yang diutus oleh Allah akan sama seperti Raja Daud yang membawa mereka pada masa keemasan dan membebaskan mereka dari masa penjajahan bangsa Romawi. Yesus memang keturunan Daud, tapi bukan dengan hubungan darah, namun ia adalah kepenuhan dari Daud sendiri. Jika Raja Daud berkuasa untuk membebaskan umat Israel dengan menggunakan perang, namun Yesus di sini hadir untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa manusia. Nah, lalu gelar yang selanjutnya adalah Anak Manusia. Untuk memahami gelar Yesus sebagai Anak Manusia, ada dua arti yang perlu dipahami. Yang pertama dari Daniel 7 ayat 1-13. Daniel mengisahkan bahwa ada binatang jahat, ganas, dan juga menakutkan. Tetapi binatang ini ditaklukkan oleh seorang anak manusia yang kepadanya diberikan kekuatan, kekuasaan, dan kerajaan oleh yang lanjut usianya. Ini menunjukkan bahwa kuasa Allah diberikan kepada seorang tokoh yang sungguh-sungguh seorang manusia. Nah, ciri-ciri tokoh inilah yang cocok dengan gambaran pribadi Yesus yang berkuasa karena kelemah lembutan, bukan karena kekuatan senjata. Kemudian arti yang kedua, bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. 1 Yohanes 4 ayat 2 berbunyi, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Yesus juga menggunakan gelar ini mau menunjukkan bahwa dirinya harus menderita, diserahkan kepada orang-orang jahat, disalibkan, dan juga pada hari ketiga ia bangkit, seperti yang telah dinyatakannya kepada para muridnya di Kaisaria Filipi, Lukas 24 ayat 7. Gelar Yesus yang selanjutnya adalah Mesias. Kata Mesias berasal dari kata kerja bahasa Ibrani, Masya, yang berarti mengurapi. Sehingga
Mesias berarti yang diurapi. Dalam Perjanjian Lama, kata Mesias dikaitkan dengan 3 peran, yaitu imam, nabi, dan raja. Sejak semula dimengerti bahwa sang terurapi adalah imam, nabi, dan raja. Nah, 3 peran ini juga menjadi ciri khas dari Yesus Kristus sendiri. Kata Mesias sendiri jarang terdapat dalam Perjanjian Baru. Kata ini 2 kali terjadi dalam Yohanes, dan keduanya diterjemahkan dengan kata Kristus, yang merupakan terjemahan Mesias dalam bahasa Yunani, yakni ketika Andreas bertemu dengan Yesus lalu memberitahu kepada Simon dengan pernyataan bahwa ia menemukan Mesias, Yohanes 1 ayat 41, dan pernyataan putri Samaria kepada Yesus bahwa bila Mesias datang, ia akan mengajar mereka tentang banyak hal, Yohanes 4 ayat 25, dan puncaknya ketika pengakuan Petrus akan Yesus. Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Dalam pandangan Yahudi, Mesias merupakan utusan Allah yang kemudian hari akan datang menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi pada zaman itu. Namun, dalam paham Kristiani, Mesias ini adalah bukan Mesias yang datang mengangkat senjata, tetapi Mesias yang membawa kerajaan cinta kasih, dan Mesias yang akan membebaskan umat manusia dari belenggu dosa. Gelar yang terakhir adalah gelar Yesus sebagai Nabi. Pemahaman gelar Yesus sebagai Nabi pertama-tama didasarkan pada konteks Perjanjian Lama. Dalam Ulangan 34 ayat 10 dibicarakan bahwa tidak ada nabi yang seagung Musa. Nah, Yesus kemudian dikaitkan dengan kedatangan Musa yang baru. Gelar nabi kemudian melekat pada dirinya, mengingat perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, juga kebesaran pribadinya, seperti atau bahkan melebihi nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. Misalnya, sesudah membangkitkan pemuda di Nain, orang bersaksi mengenai Yesus bahwa seorang nabi besar telah muncul. Lukas 7 ayat 16. Dan ketika ia mempertanyakan dirinya tentang pendapat orang siapa dirinya, maka dikatakan bahwa ia merupakan salah satu dari antara nabi. Matius 16 ayat 14. Melalui perbuatan-perbuatannya yang dilakukannya, Yesus menunjukkan dirinya sebagai seorang nabi. Ia menyampaikan warta cinta kasih Allah, melaksanakan kehendak Allah, dan menyelesaikan kehendak Allah tersebut. Bisa kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 34. Teman-teman sekalian, kita sudah merenungkan 8 gelar Yesus yang telah kita bahas bersama. Semoga setelah kita merenungkan gelar-gelar Yesus ini, kita semakin mengenal siapa Yesus sebenarnya, dan iman kita akan Yesus Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita sebagai umat Kristen senantiasa dikuatkan. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.